Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita yang sudah didiskusikan dan dicari dengan teliti, dengan matang. Saya sebagai ketua kelompok, ini adalah teman-teman saya. Perkenalkan, saya Nabila Izazeni dengan NIM 44220470. Dengan saya Sonica Jeremy Tambulan dengan NIM 44220213. Saya di Raffi Rahman Alhamudi dengan NIM 44220632. Saya Venereal Gisela Mitang dengan NIM 44220492. Saya Aditya Ilham Rizaldi dengan NIM 44220575. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan apa sih itu teori komunikasi. Dira, silakan dibaca. Sudah kita ketahui bahwa komunikasi amatlah penting. Jika komunikasi terganggu, maka informasi atau pesan yang sampai akan bermasalah. Agar kita bisa menyerap atau menyaring dengan baik apa yang disampaikan oleh seseorang, kita harus menerapkan apa namanya teori komunikasi. Teori komunikasi adalah teori komunikator, pesan, media, pemirsa, dan umpan balik, di mana komponen tersebut harus disampaikan dengan lengkap agar penonton dapat menyerap apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah apa sih yang kita bahas sih kan komunikasi massa ya. Mungkin Ika bisa ngejelasin komunikasi massa itu apa? Komunikasi massa sendiri ya komunikasi yang dilakukan dengan media massa itu sendiri, dimana kayak zaman sekarang tuh kan banyak tuh media-media yang memberitain atau dengan berkomunikasi lewat media kayak misalnya sosmed gitu. Kayak sekarang nih kan Google nih banyak nih berita-beritanya. Jadi komunikasi massa itu sendiri kayak ya udah melalui media itu sendiri, media massa itu sendiri. Selanjutnya ini kita bakal bahas kekerasan yang ada di dalam media massa. Mungkin Gisel bisa ngejelasin. Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak dan tayangan fisik maupun verbal oleh media di mana tayangan menampilkan tulisan, aksi, dan ucapan yang berbau kekerasan berupa kata-kata kasar. Terus sampai dengan siaran dan rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengarkan melalui radio ataupun media cetak lain. Kekerasan ditayangkan dengan tujuan untuk menonjolkan kengerian dan keseragaman, yaitu agar media massa dapat membangkitkan emosi pemirsa dan pembaca. Oke, selanjutnya adalah gimana sih komunikasi massa terus kekerasan di media massa ini ada. Mungkin kita bisa tahu dengan studi kasus berikut yang akan dibacakan oleh Adit. Oke, jadi kasus yang kita bawa ini adalah seorang siswa SMP 2 Temanggung yang dia nekat membakar sekolahnya dikarenakan dia dirundung oleh teman dan gurunya. Enggak, ini udah selanjutnya. Silakan. Tadi udah sampai mana? Kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan si inisial R ini dia diduga
terlibat pembulian. Dia dibully oleh temannya dan gurunya pun tidak mendukung dia. Jadi dia seolah-olah merasa tersingkirkan. Jadi dia nekat membakar sekolahnya dengan alasan dia dibully dan tidak didukung oleh sekolahnya, pihak sekolah. Oke, sebelum kita ke teori-teori yang kita udah masukin, ya mungkin teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan soal berita ini. Gimana? Mungkin kayak ini kan kasusnya pembulian nih. Jadi menurut saya itu kan dia dibully ya. Apa sih motivasi dia itu kan karena dia bakar sekolah itu karena dibully oleh teman-temannya. Iya, Jadi benar. di sini tuh kita harus cari solusi gitu. Gimana solusinya supaya hal-hal yang sudah terjadi seperti bakar sekolah ini tidak terulang lagi pada anak-anak yang lain, dan bagaimana guru-guru dan staf guru menyikapi soal ini gitu dari pihak sekolah. Jadi juga kan guru itu nggak hanya mengajar. Jadi guru itu kayak ibaratnya murid nih, kita kita ke sekolah nih. Berarti posisi guru ini bukan cuma mengajar, tapi mengayomin, melihat mental anak muridnya. Terus kayak istilahnya gerak-geriknya itu diperhatikan juga, nggak hanya mengajar, belajar, nggak hanya begitu. Jadi ketika anak-anak murid itu kayak ngadu ke sesuatu itu ya harus sekecil apapun itu harus didengar, karena mungkin dianggap sepele ya, tapi kan buat anak remaja nih, bukan kayak anak remaja kan mentalnya itu masih dibangun, belum kayak misalnya pulpen aja hilang nih, menurut orang dewasa kan pulpen doang, kayak apaan sih bisa dibilang lagi. Tapi kan menurut anak remaja nih kan pulpen nih keseringan atau gimana kan kayak apaan sih pulpen begini doang. Tapi menurut orang itu kan nggak kayak gitu. Jadi guru juga jangan anggap sepele gitu. Tapi di kasus ini si gurunya itu nganggap si inisial Si R R. ini, murid ini, dia mencari perhatian. Itu. Ya itu makanya dibilang guru itu bukan mengajar doang, tapi mengayomin murid-muridnya. Jangan hanya melihat dari sebelah. Memperhatikan sekecil apapun itu didengar. Aduan apapun itu harus didengar. Si guru seolah-olah nggak peduli gitu, Iya. cuma dia nggak tahu. Kita nggak tahu. kita juga nggak Dan bilang membenar- si R itu caper. Ya, kita juga nggak membenarkan perlakuan si anak yang membakar sekolah ini ya. Iya, benar. Kita nggak membenarkan, bukan berarti kita apapun yang kayak kesalahan kecil kayak langsung bakar sekolah, kita nggak membenarkan nih. Tapi kita juga ngasih tahu ke gurunya kalau tugas guru ini bukan mengajar doang loh. Bukan menghakimi, dan dia itu harus bisa saling mendengarkan anak-anak yang dibully sama yang pelaku membakar sekolah gitu. Dia itu nggak boleh menghakimi, jadi harus saling mendengarkan di situ gitu. Oke teman-teman, terima kasih tanggapannya. Kita ke pembahasan berikutnya yaitu teori. Kita masuk ke teori. Mungkin siapa yang mau baca silakan. Gue aja. Oke. Oke, jadi kasus ini berdasarkan informasi yang diberikan bahwa kasus siswa yang membakar sekolahnya ini dapat dikaitkan dengan sebuah teori komunikasi, yaitu teori komunikasi, teori kultivasi ya gitu. Kenapa di sini dikatakan teori kultivasi? Karena teori kultivasi ini merupakan teori yang memperkirakan serta menjelaskan pembentukan persepsi, pengertian, secara kepercayaan seseorang mengenai dunia sebagai hasil dari konsumsi pesan media yang berkepanjangan. Teori ini berkaitan dengan studi kasus yang kita bahas karena perundungan yang dialami oleh siswa yang melakukan melakukan pembakaran sekolah gitu. Terus dalam Udah. Segitu aja mungkin kali ya. Oke, kita ke teori selanjutnya. Mungkin siapa yang mau baca? Ya, baca dulu.
Selanjutnya, studi kasus tersebut juga ada keterkaitan dengan hypodermic teori. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan yang kuat dalam menghasilkan efek langsung pada individu. Mirip dengan cara jarum suntik menyuntikkan zat langsung ke dalam tubuh, dalam kasus ini tindakan pembakaran sekolah R dapat dipandang sebagai respon atau tindakan yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang dialaminya. R merasa sakit hati dan tidak dihargai oleh teman-temannya yang telah mengkeroyok dan mengolok-oloknya. Selain itu juga merasa tidak dihargai oleh gurunya. R kemungkinan merasa marah besar, putus asa, dan ingin menunjukkan kekuatan atau membalas perlakuan buruk yang ia terima. Media massa dalam hal ini mungkin tidak langsung terlibat dalam kasus pembakaran sekolah itu sendiri. Namun teori jarum suntik hipodermik dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman dan interaksi R dengan teman-temannya dan guru-gurunya di sekolah berdampak pada tindakannya. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke setelah teori ada tradisi. Mungkin Adit bisa bacain. Oke. Kasus ini menggunakan masuk ke dalam tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis ini merupakan tradisi yang mengkaji individu sebagai makhluk sosial, memperhatikan kepribadian, sifat, persepsi, serta kognisi. Kasus ini termasuk dalam tradisi sosiopsikologis karena si R ini teori ini dapat memberikan pemahaman tentang kasus siswa yang membakar sekolahnya sebagai hasil perundungan yang dialaminya. Tradisi ini menggabungkan tradisi sosial psikologis dalam menganalisis tindakan individu dan dampaknya terhadap lingkungan sosial, yaitu terjadinya pembakaran sekolah yang dilakukan oleh si R ini. Oke. Jadi kita udah bahas tradisi dan teorinya. Menurut kesimpulan kita dan karena kita udah riset juga di berita-berita, karena ini masuk ke media massa juga seperti TV, terus di portal media di Google, di sosial media kayak Instagram, Twitter gitu. Kita dapat kesimpulan dari kasus ini. Mungkin Gisel atau Ika mau bacain, silakan. Kesimpulan dari kasus siswa SMP Negeri 2 di Pringsurat, Temanggung yang membakar sekolah adalah kesimpulannya, sekolahnya adalah sebagai faktor psikologis yang mempengaruhi respons individu, ya, respons utama individu gitu. Siswa yang sering dirundung dapat mengalami stres, kemudian ketidakpuasan dan merasa tidak adil yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka gitu. Dalam kasus ini, siswa tersebut mungkin mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Ya, meskipun memilih tindakan yang tidak tepat gitu. Kira-kira itu aja. Jadi sekian presentasi kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kita dari kelompok berapa ya? Nggak tahu. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.